Itu jangan-jangan bangunannya udah permanen? Permanen lah itu makanya. Wah, kalau permanen mereka nggak mungkin diusir cuma-cuma gitu. Permanen sekarang. Pasti harus ada. Ya wajar lah, udah gitu. berapa puluh tahun lah mereka tinggal. Kita juga survei ke lapangan juga, ternyata masih carut-marutnya pengelolaan aset di pemerintahan Kota Cilegon ini. Gaspol, ngebahas politik. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol. Teman-teman, saya sekarang sudah bersama anggota Komisi 1 DPRD Kota Cilegon, Pak Mas Duki. Apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Saya panggilnya Pak Dewan atau apa deh? Bebas, Kang Uki atau Pak Dewan boleh. Kang Duki ya, siap. Saya lebih populernya Kang Uki lah. Kang Uki ya, luar biasa. Pak, terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah mau podcast nih bareng Banten Raya Channel. Gitu. Siap. Kang Duki, habis sidak kalau nggak salah tadi ya, buru-buru. Ya, saya mohon maaf terlambat karena habis tugas DPRD juga sidak terkait dengan bangunan yang di Bintang Laguna ya, bangunan keramik ya, bukan Bintang Laguna ya, bangunan keramik. Bangunan toko keramik. Toko keramiknya itu. Ya. Gitu. Makanya saya agak terlambat, mohon maaf pada Iya. Banten Raya TV, Iya. Raya Channel. Ya. Kenapa disidak, kenapa itu? Ada permasalahan apa, Kang Duki? Udah hampir 7 bulan kita menangani hal ini karena landasannya dari pengaduan warga. Ya. Terkait dengan keberadaan bangunan toko keramik di sana yang kita udah 2 kali hearing di DPRD. Pihak manajemen Laguna belum sempat menghadiri di proses hearing itu. Tadi kita ke sana bertemu dengan tim kuasa hukumnya dengan manajer Lagunanya. Kita mendapatkan keterangan dari pihak Laguna bahwa tadi itu kita dengan jajaran Komisi 1 melihat, karena kita pengen serius menyelesaikan apa yang emang masuk selama 1 tahun ini di komisi kita. Di Komisi 1, baik persoalan-persoalan yang sifatnya kelembagaan maupun persoalan-persoalan yang sifatnya masyarakat dengan pelaku-pelaku usaha, dan memang udah selayaknya. Makanya ada hambatan apa sih sebenarnya ketika hal ini sampai hari ini belum turun surat PBG-nya, izin bangunannya, tapi bangunan itu sudah mulai beroperasi dan belum ada tindakan apa-apa dari pemerintah Kota Cilegon di itu. Makanya kita selaku mitra OPD-nya di Komisi 1 udah menjadi tupoksi kita terkait dengan persoalan penanganan itu. Kita pastikan, kita coba lihat di sana, oh iya bangunannya ini, dan kita ketemu, dan ternyata tadi pihak diwakili oleh kuasa hukumnya bahwa pihak Laguna menyewakan lahan, persoalan perizinan PBG dan lain-lainnya diserahkan kepada si penyewa. Kepengurusannya. Iya, itu kepengurusannya. Karena sebentar lagi kita akan ada RKA, maka ya itu juga perlu kita ketahui, karena kepala dinas nanti akan kumpul semuanya di situ. Kita bicara ini, nanti juga kita akan ada rapat gabungan di bulan-bulan depan ini. Makanya kita harus tahu akar persoalannya di mana. Jangan sampai nanti di sini ada pihak misalkan pihak, taruhlah dalam hal ini misalkan yang saya sebutkan tadi, pihak Laguna mengurus proses, apakah di sini ada proses yang dihambat oleh pemerintah daerah? Ternyata tidak ada hal itu, dan ternyata di sini emang kenyataannya real. Kita juga kemarin dikonfirmasi juga ke pihak PTSP, masih ada dokumen administrasi yang emang kurang gitu katanya. Makanya belum bisa diterbitkan hal itu. Berarti hasil sidak ini diketahui kalau lahan itu ternyata disewakan.
Lahan itu disewakan sama ya yang sekarang digunakan. Sekarang pengelola lah yang punya bangunan ini. Ya, catatan menurut keterangan kuasa hukumnya, pihak Laguna menyewakan. Persoalan proses kepengurusan perizinan segala macam diserahkan kepada si penyewa. Si penyewa. Oke. Izin apa aja yang belum selesai itu diantaranya? Yang hari ini sesuai dengan peraturan daerah bahwa harus ada PBG, pendirian bangunan. Pendirian bangunan. Makanya PBG ini melibatkan 3 OPD. Satu, harus ada rekomendasi daripada Dinas Pemadam Kebakaran terkait dengan konstruksi standarisasi bangunannya, apakah misalkan layak secara pemadam kebakaran. Yang kedua dari Dinas PU, baru nanti Dinas PTSP. PU apanya tuh? Konstruksi bangunannya. Konstruksi kalau Pilak Damkar itu kan terkait dengan standar pemadam kebakaran, alat pemadam kebakarannya. Jangan sampai nanti bangunan sudah berdiri, baru nanti secara standarisasi misalkan tidak layak. Iya, ketika ada bencana kebakaran. Ada bencana kebakaran. Karena ini akan merembet, kalau udah kebakaran merembet kemana-mana, bukan hanya bangunan itu saja, tapi sebelah kanan kirinya juga jelas. Yang ketiga PTSP. PTSP. Nah, yang ada retribusinya di PTSP. Di PTSP itu. Oh, di 2 tadi nggak ada, hanya izin biasa. Nggak ada. Di retribusi itu adanya di PTSP ya? Iya. Di itu PPG tadi ya? PPG itu, PPG retribusi adanya di Dinas PU pada ujungnya. Oh, di PU. Iya, pada ujungnya di situ kalau tidak salah saya. Nah, tadi kalau hasil sidak kira-kira standar penanganan kebakarannya memenuhi nggak? Ada nggak aparnya, alat pemadam kebakaran api ringannya? Nah, atau hidrannya? Nah, jadi gini Kang, tadi saya sudah sampaikan di awal. Kenapa kami sampai turun ke bawah ini? Karena sampai detik ini PBG-nya belum keluar. Ketika PBG belum keluar, berarti bangunan itu salah satu bangunan liar karena belum membayar retribusi dong. Kan? Ini korelasinya dengan PAD. Kenapa kita sampai serius menangani itu? Supaya masuk retribusinya. Ketika sudah muncul izin bangunannya, PBG-nya, maka secara otomatis retribusinya juga berjalan. Hari ini tidak berjalan dong. Di situ tidak ada. Maka ini yang sebagai sampel yang harusnya pemerintah daerah serius dan fokus di situ, punya ketegasan di situ. Kalau emang di situ itu misalkan tidak layak, tidak apa, hasil analisis tidak muncul rekomendasi dari Dinas Damkarnya, tidak muncul pula misalkan rekomendasi dari Dinas PU-nya, secara otomatis tidak muncul perizinannya. Apa kewajiban pemerintah? Maka penegakan peraturan daerah itu di situ Satpol PP. Oh iya. Kan itu peraturan daerah. Maka Satpol PP yang akan turun. Apakah misalkan itu ditutup? Disegel atau apa supaya ada efek jera, jangan dibiarkan begitu saja. Karena masa ini Komisi 1, kebetulan saya ketua komisinya, Kang, saya ketua Komisi 1 hari ini. Oh, ketua Komisi 1. Mohon maaf, tadi saya salah ketua Komisi 1, makanya punya kewajiban untuk menyelesaikan aduan-aduan masyarakat yang masuk ke kita, yang masuk ke kita. Karena jangan sampai ini dibiarkan. Saya justru khawatir kalau ini dibiarkan berlarut-larut akan muncul opini-opini publik yang kurang pas. Ketika muncul opini-opini publik yang kurang pas, ini kan nanti ada provokasi. Ketika provokasi muncul patologi sosial yang penghakiman sendiri ini. Nah, ini yang sedang kita kaji di dalam. Malah yang menikmati nanti masyarakat. Bukan pemerintah daerah ya. Iya, itu. Siap. Nah, ini bisa dibilang ada pembiaran atau kelalaian dari pemerintah daerah nggak sih melalui OPD terkaitnya? Atau kurang tegas, bisa dibilang begitu? Penanganannya harus serius. Ketegasan kurang serius. Kalau aja diseriusi itu, satu persatu persoalan itu diselesaikan, maka PAD kita akan lebih meningkat dibanding hari ini. Iya. Ini baru satu kasus. Belum yang lain. Belum yang lain. Saya belum yang lain. Kita makanya rencana akan coba turun ke
ke lapangan yang kira-kira PBG-nya belum pada berdiri, belum pada terbit. Kita akan coba nanti, dan hari ini kita mulai. Hari ini kita mulai, bukan hari ini, waktu kasuistik tanah Madaksa kita juga turun ke tanah Madaksa. Karena 2 kasus yang masuk ke kita, ke Komisi 1, kita turun semuanya ke lapangan. Kita lihat kondisi seperti apa dan bagaimana cara penyelesaiannya, dan hari ini emang dua-duanya belum ada penyelesaian. Dua-duanya. Padahal ini menarik sebetulnya. Kalau misalkan ini, karena ada korelasinya dengan bagaimana peningkatan pendapatan pemerintah Kota Cilegon dari sektor PBG itu. Besar lagi ya? Besar. Lumayan ya? Besar, lumayan pasti itu kan. Itu kan. Kalau ini bisa ditindaklanjuti kan bisa nambah PAD. Itu. Ini kita belum lari ke industri nih. Nah, itu lebih besar lagi kayaknya. Kita belum lari ke industri, ya, karena emang ini disinilah konteks kehadiran pemerintah daerah, pemerintah wabil khusus hari ini adalah Kota Cilegon. Bagaimana menertibkan bangunan-bangunan liar itu. Yang kedua juga jangan sampai berdiri bangunan sehingga memiliki dampak banjir terhadap lingkungan. Ini analisisnya dari Dinas PU. Ya kan, dari konstruksinya. Sejauh mana misalkan bangunan ini berdiri, dan apakah ini akan menghambat, menyumbat aliran air dari masyarakat, apalagi hari ini kita sudah masuk dalam musim banjir. Nah, ini juga repot kan. Itu. Kang Uki, ini berdasarkan laporan masyarakat ya, kasus ini ya. Sebab gini, khawatirnya jangan sampai disebut Komisi 1 DPRD Kota Cilegon pilih kasih, kok kenapa datangnya ke saya, sementara yang lain ada. Karena mungkin Dewan belum dapat laporan di titik-titik lain, begitu ya? Jadi gini Kang, ketika misalkan persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat masyarakat, maka alhamdulillah, ya kan? Ketika masyarakat mengadu ke sini, ini berarti masyarakat di situ sudah mencoba mengkomunikasikan, bahkan keterangannya sudah dimediasi juga oleh Polres saat itu. Ya, sampai hari ini juga belum ada penyelesaian. Terbukti belum ada penyelesaiannya itu, izin bangunannya belum keluar. Belum keluar. Ya, itu yang emang kita ini. Tapi tadi kita di sana bicara, kita datang tadi di sana bahwa alhamdulillah katanya yang dipekerjakan adalah masyarakat situ, ya kan. Terus yang kedua termasuk security-nya juga masyarakat situ, ya kita bangga dengan itu, karena kita hadir itu bukan berarti mempersoalkan usahanya, tapi menertibkan. Kalau misalkan ada hambatan persoalan perizinan, hambatan persoalan rekomendasi, hambatan di mana, karena sekarang masyarakat tidak usah takut dengan persoalan itu, karena sekarang serba online. Kalau misalkan ada batas waktunya, kalau misalkan nggak keluar-keluar, ada apa ini? Siapa yang mempermainkan? Ada oknum apa tidak? Saya yakin semuanya tidak ada oknum di situ. Tinggal bagaimana secara administratif ditempuh. Apakah mungkin ada kurang administrasinya, atau misalkan kekurangan di mananya gitu. Iya. Gitu. Siap. Selain tadi perizinan itu, ini udah masuk musim hujan ya. Iya. Tadi Bapak juga sempat ngebahas banjir. Nah, ini kan BPBD masuk dalam mitra kerja Komisi 1 ya Pak? Iya, betul. Gitu. Udah ini belum mereka koordinasi dengan Komisi 1 terkait persiapan nih mengantisipasi terjadinya bencana banjir di Kota Cilegon, di mana Cilegon juga kan ada beberapa daerah yang banjir, Ciwandan, Pulau Merak, Cibeber gitu ya. Gimana itu Pak? Ya. Ini Kang, terima kasih Kang pertanyaannya. Jadi gini, kenapa muncul harus ada izin pendirian bangunan? Iya. Itu korelasinya dengan itu. Banjir. Ya. Jangan sampai secara konstruksi bangunan itu didirikan di situ, akan tetapi mengorbankan masyarakat. Mengorbankan masyarakat dalam arti kata yang tadi Kakang sebutkan, bahwa akibat bangunan itu didirikan,
jalur air tidak ada lancar, tidak lancar, bahkan tersumbat di situ. Nah, ini kan banjir. Maka ketika misalkan itu tidak layak, secara otomatis izin PBG-nya tidak dikeluarkan. Karena itu butuh rekomendasi dari Dinas PU terkait dengan persoalan skema daripada yang tadi itu, bangunan itu. Nah, sekarang menjelang banjir, BPBD emang harus siap-siap dan harus siap. Makanya di hari Senin nanti kita ada RKA namanya, dapat kerja ini komisi, ada RKA nanti. Kita juga akan pantau persiapan BPBD, tindakan hari ini preventif untuk pencegahannya seperti apa, dan ketika misalkan terjadi banjir, skema penanganannya seperti apa, kita nanti akan betul-betul dalami nanti di hari Senin sampai hari Senin, Selasa, Rabu. Sampai hari Rabu kita akan kita akan coba gali di situ, karena garda terdepan untuk penanganan bencana alam itu kan BPBD. BPBD gimana kesiapan tentang nanti kita lihat. Saya yakinlah siap. Mungkin kekurangannya di mana, kita akan kasih masukan hasil misalkan temuan-temuan saya di lapangan, karena kita juga melihat daripada baik lewat yang di Ciwandan, yang di yang di Merak segala macam, kita suka lewat yang sering potensi banjir itu di situ. Tapi mudah-mudahan dengan hari ini melalui pokir-pokir para dewan nih, pembangunan apa namanya? Drainase, TPT ya, drainase semuanya itu mudah-mudahan bisa terkurangi banjir ini. Bisa terkurangi dengan udah diperbaikinya yang TPT itu untuk itu. Mudah-mudahan lah gitu. Kang Uki kan dapil Ciwandan ya? Ciwandan Citangkil saya. Iya. Ciwandan Citangkil. Dua daerah ini kan biasanya tuh kalau musim hujan langganan banjir. Tapi kita lihat kemarin kan sudah ada perbaikan TPT pinggir-pinggir jalannya kan sudah kan ya. Tinggal nanti kita evaluasi. Misalkan di pemusim banjir ini masih ada genangan air di mana yang nggak jalan, yang tersumbatnya. Gitu. Kita lihat nanti. Mudah-mudahan sih musim hujan ini mah enggak lah ya. Gitu enggak, mudah-mudahan. Paling tidak BPBD harus menyiapkan alat penyedot. Ya kan? Untuk di titik mana itu biasanya, Pak? Ya di titik-titik banjir itu kan ya, kalau di Ciwandan Citangkil itu kan jalan nasional kan? Jalan nasional. Ya, adanya di situ kan? Jalan nasional. Yang kedua juga pas belokan di Jalan Lingkar itu. Jalan KP3 itu kan agak ke bawah itu. Jadi di situ mudah-mudahan sekarang setelah dibangun drainase di pinggir-pinggir jalan, badan jalannya itu tidak terjadi, biar air mengalir biar air mengalir dengan baik. Nah, air mengalir dengan baik itu terkoneksi enggak? Apakah ada sumbatan bangunan industri contoh? Karena kalau air ini mengalir harus buangnya kan ke laut. Ke laut ya. Sementara pesisir laut hari ini penuh dengan bangunan-bangunan industri. Betul. Itu penuh bangunan-bangunan industri. Makanya kenapa saya bilang pihak-pihak Satpol PP harus berkoordinasi dengan PU, dengan itu para pihak, dengan PTSP itu. PTSP ya. Bangunan mana yang belum ada izinnya? Dan secara konstruksi dilihat, ditinjau dari PU itu. Masuk apa enggak? Karena bukan berarti bangunan itu secara konstruksi mudah roboh segala macam, tapi menghalangi jalur air enggak ke pantai. Pantai ya. Ada enggak misalkan selokannya ke sana, pembuangannya? Itu karena kita harus waspada ini, karena kemarau lama ya kan. Kita lagi banjir, ya musim hujan lah, musim hujan. Nah, ini bisa jadi ada genangan-genangan sampah yang sehingga menghambat jalan air itu sendiri ke laut kan. Memang kalau ngomongin perizinan itu emang kayak fenomena gunung es ya. Jadi kelihatan di permukaan, ternyata masih banyak nih yang belum terpantau gitu. Nah, ini kan butuh sinergitas ya antara eksekutif dan legislatif memantaunya. Iya. Gitu. Nah, PTSP itu ada nggak sih tim yang dia ke lapangan juga mencari bangunan yang memang ternyata belum ada izinnya gitu? Apalagi kota industri nih kan, banyak industri berdiri di sini.
Karena sekarang kan perlu diketahui izin-izin itu lewat online sekarang. Oh, langsung lewat online, ya kan? Langsung lewat online. Cuma PTSP akan mengeluarkan atau pihak perizinan akan mengeluarkan itu setelah ada rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas PU. Iya. Kalau dua ini tidak ada izin, maka PTSP tidak akan mengeluarkan itu, Kang. Tidak akan itu. Tapi saya optimis dengan kepala dinas yang hari ini Ibu yang baru nih. Ya. Ibu siapa? Udah penetapan apa masih PLT saya? Sudah. Ada 9 OPD, Pak. Sudah ya. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan ini yang bisa punya kinerja lebih baik. Iya. Iya kan? Karena perempuan ya. Iya. Namanya sebentar, saya punya datanya nih. Ibu Andrianti. Di apa? Di Sperindak. Sorry. Bukan PTSP ini, ya? PTSP. Oh, PTSP ini emang udah bukan masuk yang kemarin 9. Bukan yang kemarin. Sudah definitif ya? Bukan, udah definitif atau misalnya kalau saya nggak salah. Yeah. Mudah-mudahan dengan ini bisa betul-betul punya teamwork yang baik. Ya kan? Betul-betul menunjukkan program jangka pendek, menengah dan jangka panjangnya. Karena bicara apapun ini menjadi satu bentuk garda terdepan perizinan ini. Iya. Karena kalau perizinannya tertib, administrasinya tertib, secara otomatis yang lain ikut tertib. Iya. Ya, yang lain ikut tertib. Kita baru ngambil sampel satu di yang barusan tadi. Yang kedua 3 bulan kemarin kita juga ngambil sampel di bagian aset, karena kebetulan kita juga mitra OPD-nya bagian aset. Aset ya. Okay. Aset kita lihat juga di kemarin kita juga survei ke lapangan juga, ternyata masih carut-marutnya pengelolaan aset di pemerintahan Kota Cilegon ini. Oh gitu, Pak. Iya. Carut-marut. Carut-marut. Kenapa bicara carut-marut sih? Kelihatan dari kemarin. Di hearing kemarin pun bagian aset nggak datang. Padahal kita pengen mendudukkan persoalan itu dengan baik. Ada aduan masyarakat tentang persoalan tanah badaksa, ya kan? Dari ke komisi kita juga, ya kan? Karena mitra komisi kita bagian itu, nah bagian aset ini. Kita pengen selesaikan, pengen mediasi, bukan penghakiman, tapi memediasi duduk perkaranya di mana dan seperti apa antara Pelindo dengan pemerintah Kota Cilegon. Ini udah berlarut-larut lama banget, ya. Udah dari 2007, kurang lebih lah kalau tidak salah saya kemarin itu, sampai hari ini sudah diselesaikan, SPH-nya sudah terbit dari Pelindo ke bagian ke pemerintah Kota Cilegon. Akan tetapi hari ini belum dipindahkan atas nama pemerintah Kota Cilegon. Aneh, makanya muncul polemik hari ini, dan itu juga kita akan lagi selesaikan. Minggu depan juga kita akan hearing lagi dengan masyarakat, dengan para pihak yang terkait di persoalan-persoalan ini. Jadi banyak, Kang, tugas-tugas kita itu selain emang tugas ya, kan emang tiga tugas fungsi dan DPRD itu. Selain emang penganggaran, kita punya legislasi, kita juga di pengawasan itu. Jadi jam kerja anggota dewan itu 24 jam saya pikir. Ya. 24 jam. Ini tugasnya apa? Dinas bagian aset apa namanya? Bagian aset. DPKAD? Enggak, bagian aset ada. Ada di sini bagian aset, di sekretariat berarti ya? Ada, di situ ada pemerintah Kota Cilegon aset. Emang aneh di bagian aset, saya sorotan di hearing kemarin juga nggak datang nih. Alasan mereka apa tuh, tanah badaksa belum masuk ke aset Kota Cilegon? Kita panggil pihak kita sudah panggil kemarin kan yang hadir adalah BPN, Camat, Pelindo. Ya. Kita undang juga aset. Minus aset nggak hadir. Maksud kita di Komisi 1 adalah buka data yang sebenarnya.
ada polemik di masyarakat itu bahwa dia seolah-olah penghuni liar. Versi daripada pemerintah saat itu, saat hearing, bahwa ganti rugi di 2007 itu ke marganya tanggung jawab Pelindo. Pas begitu kemarin Pelindo datang, dibuka hasil daripada notarisnya, tidak ada item itu. Nah, ini lari kemana? Ya, jangan sampai masyarakat terumbang-ambing. Ya, kalau emang itu tanah misalkan sebenarnya harus diserahkan ke masyarakat, serahkan saja. 22 miliar dana pemerintah daerah, dana rakyat untuk membebaskan itu, dan sudah beres, dinotariskan. Kenapa tinggal melanjutkan saja cara administrasi ke BPN? Itu belum sampai sekarang. Berarti sekarang hanya AJB doang, akte jual beli? Masih atas nama PT Pelindo. Loh, kok itu tadi notaris itu apa? Sebagai apa? Pengikatnya apa tuh? Jual beli saja, tapi bicara ininya masih atas nama Pelindo. Oh. Belum alih nama atas nama pemerintah daerah. Iya. Proses jual belinya di notaris, jelas di hadapan notaris, tapi proses administrasi surat tidak langsung dilanjutkan oleh Pemkot Cilegon. Oleh Pemkot Cilegon, ya kan. Kita datang ke sana, coba kita lihat yang mana. Dan pihak aset saat itu, karena datang dengan kita merekomendasikan segera urus, ya kan, segera urus ke BPN proses pengukuran segala macam yang terkait dengan pengadministrasian lahan ini. Keterangan dari BPN kemarin di hearing bahwa administrasinya belum dilengkapin. Padahal sudah berapa bulan ini administrasi nggak datang pula lah bagian aset. Jadi harus menjadi atensi buat Pak Wali Kota. Bagian aset ini betul-betul harus orang yang emang kinerjanya cepat. Iya, gerak cepat. Kinerjanya cepat. Karena ini bicaranya bagaimana menyelamatkan aset pemerintah daerah Kota Cilegon. Nggak main-main ini. Gitu. Makanya betul-betul orang yang piawai, orang-orang yang emang kerja cepat, bukan kerja tarsok gitu. Yang saya lihat ini bagian aset ini kerja tarsok. Mohon maaf saya sebutkan begitu karena jujur saya harus katakan seperti ini. Seharusnya apa misalkan ketika misalkan administrasi itu belum, kalau bicara anggaran untuk ke BPN, tinggal bicara ke kita, ke mitra komisi. Saya akan bicara, kebetulan saya juga di bagian anggaran kan. Tinggal anggarin. Kita anggarkan misalkan. Butuh berapa? Nah, ya kan? Kita bicarakan, kita usulkan berapa? Karena ini demi penyelamatan aset pemerintah daerah. Karena mungkin kata BPN ada harus dibayar atau seperti apa? Iya, oke, ada retribusi bayar. Dibayar. Nah, APBD kita ada gitu ya. Karena ketidakterbukaan ini yang harusnya belak-belakan loh. Ini loh Pak Dewan, begini loh masalahnya, supaya kedua belah pihak itu, masyarakat butuh kepastian hukum, ya kan? Pemerintah daerah butuh kepastian hukum terkait dengan aset yang ada. Jangan sampai dibiarkan begitu saja sehingga memunculkan penafsiran yang berbeda dalam konteks penafsiran hukum. Ya. Karena ada sekarang masyarakat yang menafsirkan bahwa udah diduduki sekian tahun maka otomatis menjadi hak milik. Penggarap. Oh, hak penggarap. milik. Ya hak penggarap kan. Hak penggarap. Karena itu hak itu aja hak sifatnya tanah tersebut HGB ya, bukan HGB apa AJB. namanya? Hak penggunaan lahan aja. Ya. Pelindo itu ya. Sama HGB, HGB aja ya. HGB sifatnya ya itu. Makanya ketika proses ini berjalan segera kembalikan. Kalau udah 22 miliar zaman dulu itu besar. Dan ini pakai uang rakyat. Iya, 2007 kalau dikonversi tahun sekarang udah berapa ya? 2 kali bahkan 3 kali lipat. Sekarang tidak menghasilkan apa-apa di situ. Ya. Harusnya kalau misalkan udah milik
administrasinya milik masyarakat, milik aset pemerintah daerah, silakan mau disewakan, bisa kan? Ada aturan hukumnya kan? Dibikin atau diapakan? Dan kalau misalkan pemerintah daerah secara legal formal misalkan tidak kuat, ya diserahkan aja ke masyarakat, misalkan kan begitu. Yang pasti masyarakat jangan sampai di sini menganggap seolah-olah itu warga liar. Padahal proses penyelesaiannya belum coba dibangun komunikasi dengan baik. Kalau misalkan mau direlokasi, kalau selagi masyarakatnya setuju ya monggo. Selagi masyarakat tidak setuju pasti ada solusinya. Nah sekarang tanah itu udah berdiri bangunan masyarakat? Ada? Berdiri bangunan masyarakat. Wah, luasnya berapa, maaf? Aduh, berapa hektar ya? Saya hektaran ya? Hektar, luas luar biasa. Iya. Ya. Dan sudah berdiri rumah-rumah warga? Sudah berdiri rumah-rumah warga. Tapi kemarin keterangan dari pihak Pelindo, 5 orang sudah menyatakan, zaman dulu tuh, 5 orang sudah menyatakan bahwa tidak keberatan kalau diusir ya kan. Itu kan warga dulu, ya kan. Makanya kalau saja hari ini baku tanahnya itu sudah tertuang di situnya, udah secara administrasinya misalkan milik pemerintah daerah kan enak. Yang hari ini kepengurusannya kan harusnya akhirnya mendapatkan hambatan-hambatan itu. Harus menyelesaikan ini, harus menyelesaikan itu. Saya yakin kalau serius bagian aset untuk mencoba itu bisa terselesaikan dengan baik dan warga juga dikomunikasikan, karena mungkin warga juga punya dasar hukum hari ini. Karena udah lama tinggal di situ. Dasar hukumnya apa mereka? Mereka juga kan nggak ini sekarang melek hukum. Dia megang pasal. Ya kita kemarin itu kan makanya bicara ke bagian hukum, jangan bicara asumsi, saya bilang. Masyarakat itu hari ini tuh sudah pegang dasar hukumnya. Pemerintah daerah melalui bagian hukumnya bicaranya adalah bicara hukum. Ya kan? Bukan bicara penafsiran hukum. Bicaranya hukum pasal sekian, ayat sekian, tinggal misalkan di mana dikajinya, di situ silakan kajian-kajiannya. Oke. Karena masyarakat sekarang udah punya megang pasal. Cerdas masyarakat sekarang, Kang. Itu jangan-jangan bangunannya udah permanen? Permanen lah itu. Wah, kalau permanen mereka nggak mungkin diusir cuma-cuma gitu. Permanen sekarang. Pasti harus ada. Ya wajar, udah berapa puluh tahun lah mereka tinggal di sana. 2007 ya, oke. Iya, berapa puluh tahun berarti kan? Kurang lebih. Ya kan? Lumayan lah. Sekarang 2003, 20 lah. 20 tahun ya? Kira-kira lah, kurang lebih segitu. Gitu kan. Ya kalau nggak salah kemarin itu pihak Pelindo melepaskan melepaskan haknya itu di 2007 kalau tidak salah, nanti kalau misalkan salah diluruskan kalau tidak salah di situ. 2007 saya datang kemarin. 2007 ya, 13 tahun, sorry 16 tahun. Gitu. Luar biasa. Nah, jadi ini tumpang tindih ya antara, jadi saling keterkaitan aset dengan bangunan liar. Ini bisa disebut bangunan liar kan? Makanya kan nggak terima masyarakat disebut penduduk liar. Oh, tadi Akang bilang itu tadi mereka nggak terima ya? Iya. Nggak terima mereka. Kalau emang penduduk liar, kenapa pemilu saya dilibatkan? Tapi kan? Mereka sadar nggak nempatin tanah negara? Yang pasti di awal-awal kalau misalkan cepat pemerintah daerah. Iya, bisa gampang lah diatasinnya. Itu kan. Kalau sekarang karena udah kelamaan. Kalau hari ini kan mereka ya bukan nggak bisa, akan tetapi komunikasikan saja dengan baik dengan mereka. Jabarkan aja landasan-landasan hukumnya, kan gitu. Ya, saya yakin yang penting kita ada komunikasi dengan baik, dan ketika ada keluh kesah masyarakat ya dihadapi dengan baik. Di mana toh kalau misalkan terjadi kebuntuan, ada sekarang ini negara-negara hukum. Ya kan? Tidak harus ada penghakiman, tidak harus ada apa. Ya kan, itu ada negara-negara. Sekarang ini negara kita negara hukum, apapun itu kita ada rambu-rambu hukumnya di negara kita. Seperti apa? Makanya pemerintah daerah saya pesankan kemarin juga di hearing itu, bagian hukum betul-betul harus mengkaji. Jangan asal ini, harus mengkaji. Karena ini akan berdampak terkait dengan 22 miliar itu.
yang itu adalah uang daripada masyarakat Kota Cilegon yang betul cara pembayarannya bertahap itu kan. Iya. Gitu. Tadi kan siap mengeluarkan anggaran kalau dibutuhkan berapapun. Ketimbang kita sia-sia 22 miliar, mendingan kan keluarin sekarang butuhnya berapa kan gitu. Gitu. Ya, tadi yang saya sampaikan karena itu salah satu tugas daripada DPRD itu adalah penganggaran, ya kan, budgeting. Maka seluruh OPD yang terkait dengan persoalan penyelamatan aset pemerintah daerah. Yang kedua juga terkait persoalan pelayanan dasar terhadap masyarakat, ketenangan dan kenyamanan terhadap masyarakat, ketertiban umum terhadap masyarakat. Maka kami di DPRD, khususnya saya Ketua Komisi 1, kami di Komisi 1, yuk kita diskusikan dan kita akan perjuangkan di rapat gabungan untuk mengajukan usulan itu. Itu kita siap. Kapan tuh rapatnya? Di minggu depan, Kang. Minggu depan? Iya, minggu depan. Di minggu depannya minggu depan. Di bulan-bulan inilah kita ada rapat gabungan itu. Oke, Kang. Terkait anggaran. Semoga apa yang menjadi permasalahan tadi di Komisi 1 bisa menjembatani, memfasilitasi, dan permasalahannya bisa selesai ya, Kang ya. Amin. Kita tunggu aja nanti di hearing minggu depan. Iya, terima kasih, Kang. Ya, inilah kita ya, terlepas seperti apa, karena DPRD itu tugasnya ya seperti itu. Bagaimana mampu mengakomodir keluh kesah masyarakat, dan karena kita juga bagian daripada pemerintahan, ya, makanya sinergi antara eksekutif legislatif itu di sini, di sini, karena apapun yang terjadi ini tetap kita bareng-bareng ayo selesaikan. Ketika kita diskusikan di mana hambatannya, di mana masalahnya, karena politik itu adalah seni negosiasi. Gitu kan? Itu kan politik. Seni negosiasi ini dalam arti kata baik dalam penyelesaian persoalan masyarakat maupun persoalan warga atau persoalan industri. Disinilah peran dari seorang politisi untuk berbagaimana mampu memediasi itu, mampu bernegosiasi itu, supaya emang semuanya jangan sampai ada yang dikorbankan. Gak boleh ada yang dikorbankan. Itu aja, Kang. Siap. Berarti ada 2 tema besar yang sedang dibahas oleh Komisi 1. Yang pertama adalah perizinan toko bangunan keramik, dan yang kedua adalah carut-marutnya aset. Jadi carut-marutnya bukan hanya aset juga, perizinan juga carut-marut. Oke, terima kasih Kang ini Pak Mas Duki, biasa dipanggil Kang Duki. Udah ngisi podcastnya. Mudah-mudahan saya doakan lagi selesai masalahnya di tangan Pak Duki sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cilegon. Oke, saya Rahmat Kurniawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.